Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan juga jamaah Masjid Al-Ikhlas di Kompleks Gria Fajar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang dan bahagia sekali saat ini kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas di Gria Fajar Mas dalam Titian Ilahi, salah satu program dari RRI Makassar yang hadir secara langsung dari beberapa masjid, dan saat ini kita berada di Masjid Al-Ikhlas. Di edisi hari ini, hari Jumat 20 Zulqa'dah 1444 Hijriah 9 Juni 2023. Di episode yang ke-1029 hari ini kita akan membahas tentang ibadah kurban dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Hadir saat ini narasumber kita sebentar ada Bapak Profesor Dr. Haji Arifudin Ahmad MAG yang merupakan ketua dari kolaborasi Masjid Pemberdaya. Jadi insya Allah Titian Ilahi ini akan bersama-sama dengan kolaborasi Masjid Pemberdaya menghadirkan Titian Ilahi dari beberapa masjid yang tergabung dalam kolaborasi Masjid Pemberdaya. Juga hadir di masjid saat ini Bapak Amrullah Haris, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Assalamualaikum Pak Amrullah. Dan kemudian juga ada Ibu Hajah Sukriyati, Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Assalamualaikum Bu Ati. Baik, dan mengawali kebersamaan kita akan segera menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita, Qari Imam Ahmad Midror. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan segera menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Arifudin Ahmad MAG dengan tema kita hari ini ibadah kurban dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Kami informasikan juga untuk para pendengar nanti bisa bergabung melalui line telepon di 0821 3333 9440. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini langsung
melalui fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, juga pada kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Selain itu untuk jamaah yang hadir juga bisa menyampaikan pertanyaannya, tentunya setelah kita menyimak bersama tausiah singkat dari Prof. Arifudin. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati para tim penyiaran, Pak Amir yang membersamai kita dan seluruh kru Radio Republik Indonesia Makassar, dan tentu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Fajar Mas. Hari ini kalau kita membaca grup WA, Instagram dan macam-macam, terutama grup-grup yang kontennya bau politik, kadang-kadang kita, termasuk saya punya, itu dalam sehari kadang sampai 1000-an, itu baru satu grup. Ini menunjukkan bahwa hari ini sudah mulai memanas politik gitu ya, menjelang tahun politik. Sementara di sisi lain sebetulnya kita berada pada bulan Zulqa'dah, bahkan sudah di sepertiga akhir. Dan bulan Zulqa'dah itu adalah bagian dari bulan haram. Ada 4 bulan haram, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan tentunya dilihat dari aspek kebahasaan ini, bulan ini seharusnya adalah bulan kulindaun dan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita bagi umat Islam di Indonesia ini masih sementara dalam pemberangkatan, ini masih ada. Tentu kita yang hadir di sini pada umumnya tidak mendapat undangan tahun ini. Karena itu yang terpenting bagi kita juga adalah bagaimana membangun konsolidasi umat meskipun dalam skala lokal, regional atau nasional. Nah, karena itu di akhir tahun Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah menyiapkan bagi kita satu momentum bagaimana kita bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Kalau di setiap harinya kita berjamaah, salat berjamaah, di setiap pekan ada salat Jumat gitu ya. Maka pertemuan tahunan itu kan ada di penghujung tahun di setiap tahunnya, yakni di bulan Zulhijjah, dan kita ini sudah hampir memasuki bulan itu. Nah, apa yang disisakan ibadah bagi kita yang tidak berangkat, salah satunya adalah ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini adalah satu ibadah yang sebetulnya salah satu intinya sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kehidupan. Kalau akikah itu kita syukur karena lahir. Tapi dalam proses kehidupan ini setiap tahunnya kita diisyaratkan sebetulnya untuk menunjukkan kesyukuran itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi di sini ditunjukkan bahwa setiap saat itu Allah memberikan nikmat kepada kita sebetulnya. Dan nikmat itu dalam setahun kita perlu tunjukkan itu, rasa syukur kita. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
Sebagaimana didokumentasikan oleh Imam Abu Daud, disebutkan bahwa ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin saya bilang kalau saja 100 juta Anda bisa cicil dalam setahun atau berapa tahun, paling tidak 3 juta per bulan bisa kita bayar gitu ya. Mengapa kalau 1 juta atau 2 juta satu orang lalu dibagi 12 itu kan hanya tinggal berapa per bulannya itu. Ini soal manajemen saja sebetulnya. Nah, tetapi yang menarik sebetulnya dalam konteks tema kita itu adalah bahwa rasa kesyukuran kita atas nikmat Allah ini dalam bentuk menyembelihan hewan kurban itu yang menikmati tidak hanya kepada orang-orang yang mustada'afin. Al-Quran dan hadis Nabi mengisyaratkan bahwa yang berkurban boleh mencicipinya. Yang tidak berkurban karena mungkin cukup tidak juga masuk kelompok miskin, tapi juga tidak masuk orang yang kelompok berkecukupan, atau boleh jadi karena beda ini atau belum ada, ini ada alasan lain, itu juga boleh. Nah apalagi mereka yang mustada'afin. Itu artinya bahwa daging kurban itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Apa hikmahnya? Karena memang di akhir tahun itu Allah siapkan satu momentum bagaimana kita umat Islam ini dalam satu acara ibadah akbar, meskipun tidak semuanya bisa hadir dalam pelaksanaan ibadah haji, tetapi kita bisa melakukannya dalam skala lokal. Dan itu ditunjukkan pertama penyembelihan hewan kurban, salah satu hikmahnya adalah bagaimana kita melepaskan nafsu-nafsu kebinatangan kita yang kadang-kala bisa merusak persaudaraan kita. Mungkin di situ ada kerakusan, ada ketamakan. Dan dagingnya dibagi. Allah mengatakan bahwa bukan daging dan darahnya yang dia butuhkan sebetulnya, tetapi adalah kepatuhan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum itu. Tetapi bagi kita itu adalah bagaimana supaya tidak hanya hubungan dengan Allah yang bagus, tetapi hubungan dengan sesama. Kita bisa makan bersama dengan siapapun makanya dalam ibadah haji itu kan simbol-simbolnya adalah melepaskan seluruh identitas kita. Hanya dengan simbol pakaian ihram, supaya tidak ada bedanya yang punya pangkat, tidak punya pangkat, yang banyak uang, tidak punya uang itu ya. Itu melepaskan, arah kita satu dalam tawaf, itu arah kita satu. Tetapi jangan lupa bahwa di situ juga ada sa'yun, harus ada usaha. Dan begitu kita berkumpul di Padang Arafah, itu satu momentum untuk iktiraf, mengenali jati diri kita, sekaligus melakukan muhasabah, sekaligus konsolidasi. Dan setelah itu kita berkomitmen untuk terus maju, harus menyiapkan persiapan, persediaan kita untuk menghadapi tantangan dalam simbol jamrah. Itu ya. Nah, simbol-simbol, ibadah simbol ini kemudian sebetulnya adalah bagaimana Allah menyiapkan satu momentum bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya agar memiliki visi hidup, cita-cita hidup, tujuan hidup yang sama. Dan itu bisa diwujudkan ketika terbangun sebuah kebersamaan. Nah disinilah salah satu makna yang dasar dari ibadah kurban yang kita lakukan, sehingga semua boleh menikmati karena kita adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Melan. Dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk hadirin hadirat yang hadir, ada yang ingin bertanya mungkin sekaitan dengan topik kita hari ini, ibadah kurban dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Anda bisa mengangkat tangan, nanti akan dihampiri oleh guru kami. Silakan, mungkin dari ibu-ibu, silakan. Ada ibu di belakang, Pak Yunjung. Sementara itu untuk para pendengar, tetap kami undang Anda di 0821 3333 9440. Baik, silakan dengan Ibu siapa Bu namanya? Dengan Ibu Ila. Ibu Ila. Ya. Silahkan Bu Ila, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan tidak terlalu berat mungkin buat Ustadz ya. Cuman saya pengen penjelasan dari Ustadz sedikit karena saya punya teman ada yang menikah dengan non Muslim. Dia itu selalu ikut berkurban Ustadz. Dan padahal syarat-syarat untuk berkurban itu kan yang pertama itu harus Islam. Yang kedua itu bukan hamba sahaya, tapi yang jelas sudah masuk di poin pertama itu Islam. Bagaimana Ustadz kalau misalnya dia masuk misalnya dalam satu kelompok ya kan 7 orang. Namanya termasuk di dalam Ustadz padahal dia non Muslim. Bagaimana Ustadz hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya mungkin ada dari bapak-bapak yang ingin bertanya. Oh, silahkan. Oh, masih dari ibu-ibu ya. Silahkan dengan ibu siapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah senang sekali ada acara titian ilahi yang digagas oleh program RRI. Semesti di sini aja. Ya. Dengan ibu siapa Bu? Dengan Ibu Aida. Bu Aida, silakan Ya. Bu Aida. Kami melalui Ustadz Nasrullah, foundernya Magnet Rezeki, terus Ustadz Ari Ginanjar, biasanya bulan Zulhijjah itu sangat digaungkan karena katanya kalau bulan puasa kita berupaya untuk meraih malam Lailatul Qadar di 10 terakhirnya malamnya, maka di bulan Zulhijjah siangnya itu pun kita berupaya menghidupkan dengan 9 Zulhijjah itu berkumpul. Kami ada dengan offline maupun online. Kami bermuhasabah di sana. Maksud saya menghimbau juga mungkin di masjid sini bisa mengadakan seperti itu. Pertanyaan saya singkat sebenarnya, apakah sejak kapan kita tidak boleh menggunting kuku dan sebagainya, apakah sejak 1 Zulhijjah atau nanti pada 9 Zulhijjahnya? Itu satu. Terus yang kedua, kata Rasulullah kan kurban itu hanya 2 kambing, satu buat Rasulullah dan keluarganya, satu lagi buat fakir miskin. Sekarang ini saya lihat ada orang yang misalnya saya berkurban tetapi saya bergabung dengan anak saya yang sudah menikah gitu. Itu bagaimana Ustaz? Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak bapak-bapak kayaknya ada di belakang sana ya. Silahkan. Ya, di ujung. Baik, silahkan. Dengan Bapak siapa Pak? Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidin atas biaya dinas Pak ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Yang ke 1029 ya. Artinya kalau tiap minggu episodenya sudah mungkin sudah puluhan tahun ya. Dan alhamdulillah ini ada di Al-Ikhlas, jadi kami terima kasih kepada TPRI yang mohon maaf, kami terima kasih kepada RRI yang telah datang ke tempat kami ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan RRI ke sini, jamaah kami itu tambah melimpah. Sudah mulai dikenal juga tempat ini, Masjid Al-Ikhlas. Pertanyaan saya tadi sudah
sudah sampaikan sama Ibu tadi, kalau zaman Rasul kan berkurban itu satu untuk Nabi dan keluarganya, yang kedua itu untuk umatnya. Itu sudah menggugurkan hadis Nabi itu yang tidak berkurban sudah bisa mendekati masjid. Sekarang ini siapa yang mewakili Nabi itu untuk berkurban, satu untuk seluruh rakyat Indonesia atau satu untuk siapa, itu dibebankan ke keluarga atau kepada siapa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak penjelasan dari Prof. Arifudin Ahmad. Untuk pendengar yang ingin bergabung nanti akan kita buka sesi setelah jawaban dari Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Melanie. Yang pertama, sebetulnya syariat kurban itu sudah ada sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Kita mungkin masih ingat tentang kisah Habil dan Qabil. Lalu kemudian lebih formal lagi pada bahasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kisah yang ada dalam surah As-Saffat itu ya. Bahkan di situ adalah anak yang saat itu baru satu-satunya. Dan konon katanya doanya Nabiullah Ibrahim itu agar dikaruniai anak di umur 100 tahun kurang lebih. Dan lama berdoa baru ada. Tapi begitu ada, diperintahkan untuk dikorbankan. Karena ingin diuji ketaatan dan kepatuhannya, jangan sampai lebih cinta kepada anaknya dibandingkan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian itu menjadi terus syariat itu sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW, lengkap dengan manasik dan masyarnya, masyaril haramnya. Nah karena itu seruan-seruan haji dan seruan terkait dengan kurban ini itu tidak menggunakan seruan yang terbatas pada orang beriman sebetulnya. Misalnya dalam hadis tadi, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, itu ya. Jadi seruannya itu kepada siapapun. Inna ala kulli ahli baitin, jadi sungguhnya pada setiap rumah tangga, fi kulli amin, di setiap tahunnya, udhiyah, itu seharusnya dia berkurban. Jadi mau dia muslim, nanti di fikih kita sebetulnya yang ada muslimnya itu ya. Tapi kalau di hadis, di ayat itu tidak dibatasi. Nah persoalannya hari ini adalah karena kita berinteraksi bersama dan bahkan ada yang suami istri, gitu ya. Ada yang keluarga. Kalau di normatifnya itu kan seharusnya bapak boleh mukmin, istrinya boleh bukan mukmin. Ya, tapi kalau istrinya mukmin, suaminya non muslim, seharusnya tidak terjadi. Meskipun faktanya masih ada ya. Masih ada. Jadi saya kira ada hadis satu, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau pemahaman kita bahwa ini adalah syaratnya muslim lalu dia mau bergabung karena kita mau di situ satu sapi misalnya ya untuk bertujuh. Kalau masih bisa tidak bergabung kan bisa sendiri. Kalau ragu maksud saya, kalau ragu untuk bergabung karena ada non muslim yang bergabung di dalamnya, lebih baik ya non muslim ini tersendiri. Itu untuk menghilangkan keraguan. Tapi kalau kita lihat hadis sebetulnya kan tidak ada syarat itu. Tidak ada syarat itu. Yang kedua, kalau kita melihat doa yang diucapkan oleh Nabi, ini ada doa pertama riwayat Aisyah menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal haza minni wa ahli wa min ummati Muhammad itu. Jadi satu Pak, satu kibas, satu ekor kambing untuk diri Nabi, menyertakan keluarganya, menyertakan umatnya. Menyertakan umatnya. Di hadis Jabir itu mengatakan Allahumma taqabbal hadza minni wa amman lam yudahi min ummati. Ini sembelihan dari saya
dan dari umatku yang tidak sempat untuk menyembelih hewan kurban. Kenapa? Karena posisi beliau sebagai pemimpin. Tadi pertanyaannya, kalau begitu siapa sekarang? Kalau presiden kita bisa menyatakan seperti itu lebih bagus. Di bawahnya ada gubernur, di bawahnya ada bupati, ada wali kota, di bawahnya ada camat, di bawahnya ada lurah, di bawahnya ada siapa? Ada ketua RW, ada ketua RT. Di bawahnya bisa, jadi itu bisa mewakili. Nah makanya sebaiknya kalau kita menyembelih hewan kurban itu sebaiknya menyertakan minimal keluarganya. Jadi menyebut namanya kalau berserikat dalam 7 karena sapi misalnya, itu jangan lupa diikuti. Wa ahlihim, dan keluarga mereka. Jangan hanya orang itu. Nah ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya kurban itu minimal 1 untuk 1 keluarga, boleh 1 sapi, 1 keluarga, berapapun isinya. Ya. Karena di sini Nabi menunjukkan bahwa itu tidak menyebut jumlah. Kenapa kemudian itu ada serikat? Karena berbeda kepala rumah tangga. Jadi Anda bisa berkongsi satu dengan yang lain. Tetapi 1 orang untuk 1 ekor sapi silakan. Itu tidak ada larangan. Hanya diberi kemudahan boleh berserikat untuk 1 ekor unta untuk 7 orang atau 7 keluarga. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini ada berapa rumah tangga, itu sudah menyiapkan semuanya. Maka semuanya kan bisa tahun depannya. Mungkin tidak cukup hanya sekian gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi tanggung jawab itu kalau tidak ada yang di atas bisa turun saya kira minimal di keluarga, karena ada hadis itu menyebutkan min kulli ahli baitin. Jadi di setiap rumah tangga itu seharusnya ada kurban gitu ya. Minimal 1 gitu ya. Minimal 1 gitu ya. Jadi kalau mau lebih aman ada juga milihnya kambing saja. Saya tidak usah bergabung dengan yang lain. Padahal kongsi itu sebetulnya tidak hanya ditunjukkan orang, tapi itu bisa mewakili 1 keluarga. Kalau ada mau orang bagus juga ya, lebih banyak bisa dibagi gitu ya. Banyak bisa dibagi. Nah terkait tadi ada ide yang bagus dari Bu Aida tadi ya. Gimana sekarang ini dengan teknologi bisa tidak suasana Arafah di sana itu bisa kita bareng di sini gitu ya. Ya itu maksud saya, idenya itu. Jadi kalau idenya itu mungkin bagus juga nanti kita di sini ya. Hanya kan beda 5 jam. Jadi kalau nanti wukufnya di sana jam 1, berarti kita di sini sudah jam 5 ya. Jam 6. Jam 6 sore. Itu mulai. Saya kira ide yang bagus untuk kemudian bisa mengikuti suasananya meskipun kita ya belum ada fikih bahwa kita termasuk orang yang melaksanakan wukuf ya, karena tidak hadir di sana ya. Tetapi suasana itu saya kira bisa menambah kebatinan kita itu lebih dekat dengan saudara kita. Saya kira tradisi bagus, tetapi belum ada fikihnya bahwa itu bagian dari haji Bu ya. Jangan sampai sudah melakukan itu langsung kemudian dipanggil juga Pak Haji di belakang. Nanti tahun depan tidak ada lagi mendaftar. Saya 1 cukup saja ke sana, yang lainnya ikut saja semuanya. Ya, tapi suasana itu saya kira bagus ya. Sama kalau bulan Ramadan, lalu kemudian ada keluarga kita mau mendengar atau live dengan TV Al-Quran ya, kan enak juga sebetulnya itu ya. Cuma belum ada fikihnya bahwa kita bisa ikut langsung karena jamnya berbeda Bu. Jamnya berbeda. Baik. Jadi situ kan waktu wukuf itu adalah setelah matahari tergelincir. Sementara kita di sini maghrib. Ya. Mungkin suasananya bagus ini ya. Baik. Ya, makasih. Baik. Satu Prof ini yang belum terjawab tadi, sejak kapan menggunting kuku atau mencukur rambut itu, apa 1 Zulhijjah atau 9-nya? Kalau tidak keliru sebetulnya hadis itu muncul di saat Nabi bersama sahabat-sahabatnya melaksanakan ibadah haji. Ada juga hadis muncul di Haji Wada itu bahwa ketika Nabi ditanya ayul amal afdal itu ya, amal apa yang paling utama,
Salah satunya disebutkan at-tajju. At-tajju itu adalah melaksanakan penyembelihan hewan juga sebetulnya, kurban. Samping mengeraskan talbiyah. Dia. Kenapa? Karena yang lain itu kan sudah perintah wajib ya. Tapi apalagi amal tambahannya. Jadi suasana itu sebetulnya adalah terkait atau ada pada suasana pelaksanaan ibadah haji Nabi bersama sahabatnya. Jadi bukan terjadi, ya ini satu pandangan Bu ya, bukan terjadi di Madinah, bukan sebagai calon jemaah haji. Tetapi itu terjadi di saat Nabi melakukan haji wada, itu ya. Jadi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, dan itu terjadi. Nah, karena terjadi bagi jamaah haji, maka sebetulnya kepada mereka inilah yang tidak boleh. Karena sedang ihram, gitu ya. Tetapi ada riwayat yang kemudian tidak mengaitkan itu, lalu dipahami bahwa siapapun gitu ya, yang mau berkurban, maka jangan lagi menyentuh rambut dan kukunya. Dipahami menyentuh itu adalah motong. Nah, kan di situ bahasanya menyentuh kan itu. Menyentuh rambut itu bahasa simbol. Nah, kita bisa mengambil sikap begini. Kita hati-hati supaya tidak terjebak, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Nah, itu kalau sudah bercita-cita disebutkan di situ, kalau sudah masuk ya, bulan Zulhijjah, maka jangan lagi menyentuh rambutnya dan kukunya. Kan begitu ya? Nah, jangan lagi menyentuh rambut dan kukunya. Kalau masuk itu artinya kan tanggal 1, Bu. Begitu sudah masuk Zulhijjah, tanggal 1 kan itu. Kalau sudah bercita-cita. Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal hukumnya. Apakah ini namanya haram, atau makruh tahrim, atau makruh tanzih, atau dia hanya makruh biasa kan itu. Nah, Imam Abu Hanifah mengambil analog begini. Kalau saja kita yang mau berkurban tidak dilarang bersama dengan pasangan, apalagi hanya sekedar gunting rambut. Ya. Tapi kalau kita sedang ihram, memang kan sama-sama dilarang kan? Tidak boleh. Jadi itu sebetulnya larangan itu lebih kepada jamaah. Tapi karena kurban itu bagian dari tuntutan yang dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan diwajibkan bagi yang memiliki kemampuan gitu ya, lebih, itu wajib, bagi yang cukup itu disunatkan, kira-kira begitu ya. Karena dia menjadi bagian, maka dia juga harus ikut dengan aturan itu. Jadi gampang saja sebetulnya. Sebelum tanggal 1 cukur memang maki. Potong memang kuku tak, kalau kita tidak mau terjebak ke situ. Jadi tanggal 1 itu sudah mulai. Lebih baik saya kira kita hati-hati. Lebih baik kita hati-hati. Tapi kalau mau lebih pasnya sebetulnya yang pasti haram itu ya adalah para jemaah haji. Ya, para jemaah haji. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, demikian jawaban dari Prof. Arifuddin Ahmad. Jadi untuk kewajiban tadi ya, bergeser kepada siapa nih? Kalau Rasulullah dulu untuk umat menyembelih hewan kurban, ini untuk pemimpin mungkin turun sampai ke Pak RT, Pak RW ya, paling kecil kepala keluarga. Yang berikutnya silahkan, mungkin masih ada di floor, silahkan Bapak yang di depan ini. Ya, nanti yang berikutnya Ibu yang di belakang ya, silahkan. Dengan Bapak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Yambolau. Ya. Pertanyaannya, dalam satu keluarga itu untuk berkurban kadang-kadang ganti amplop. Tahun ini suaminya, tahun depan lagi istrinya. Hari ceramah yang Jumat yang lalu saya sempat simak, bahwasanya suaminya saja, karena dia sudah membawahi semua itu dalam keluarga itu. Kemudian yang kedua, Prof, kalau orang mampu kurban itu wajar, tapi kalau orang yang tidak mampu dia paksakan lalu bisa,
mungkin dari sisi pahalanya apakah beda? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung dulu pertanyaan pertama. Yang berikutnya silakan, ada Ibu di belakang, Pak Yunjung. Ya. Silakan dengan Ibu siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menjaga uhuwah Islamiyah di lingkungan masyarakat yang memiliki perbedaan keagamaan yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan dulu. Ini kita berada di penghujung ini ya. Kurang lebih 20 menit terakhir. Prof, kita ke Pak Ambo Laut tadi tentang bergantian kurban. Ini apakah bisa seperti itu atau langsung saja kepada kepala keluarga? Silakan, Prof. Iya. Kalau kembali kita mengutip hadis tadi ya. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang lain menyebutkan ya tadi ya. Wa ammal lam yudahi min ummati. Jadi menyertakan dirinya, menyertakan keluarganya, bahkan menyertakan umatnya. Dia tidak sebut istrinya. Cuma kan biasa ibu-ibu, nanti saya tidak masuk. Jadi itu sebetulnya minimal ya, minimal 1 keluarga, kan gitu ya. Tapi kalau 1 keluarga supaya tidak bertengkar, ambil 2. Tapi kan masalahnya ini kemampuan tadi Pak, kata Pak Ambo. Jadi itu sudah mewakili 1 keluarga karena namanya kepala rumah tangga, kepala rumah tangga. Itu sudah cukup sebetulnya Pak. Jadi tahun depan yang ini lagi karena nanti tidak. Itu keluarga yang karena disebutkan min kulli ahli bait itu ya. Setiap rumah tangga sekali ya, setahun itu ada. Itu yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua pahala. Yang mampu wajar berkorban, tapi iya, yang memaksakan. saya mau izin dulu berdiri kan. Iya. Jadi kalau soal pahala sebetulnya tidak selamanya itu banyak, tetapi ada 2 sebetulnya yang menjadi utama kalau kita bicara pahala. Yang pertama adalah niat. Karena biar itu banyak kalau niatnya bermasalah. Yang kedua, nilai manfaat. Ya, nilai manfaat. Ada memang hadis mengisyaratkan bahwa semakin susah dilakukan perbuatan itu semakin tinggi pahalanya. Makin tinggi. Tapi kalau kurban ini yang kurang uangnya cari kambing 1 ekor, yang banyak uangnya cari kerbau yang 250 kilo, kan sama aja kapan. Jadi ini niat sebetulnya yang paling utama dan nilai manfaatnya itu yang penting. Ya, caranya supaya mudah, saya tadi sampaikan, kalau kita bisa membayar 3 juta per bulan, kenapa tidak bisa menyimpan 130.000 per bulan? Ini soal manajemen sih sebetulnya itu, soal manajemen itu ya. Nah, kalau memang sama sekali tidak mampu ya jangan. Karena disebutkan dalam hadis itu yang sebetulnya isyarat ada wajib kata Imam Abu Hanifah adalah yang memiliki sa'ah, yang memiliki kemampuan. Cuma orang membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan Rasulullah, menurut sirah Nabawiyah, Rasulullah itu tempat tinggalnya hanya kurang lebih 4 kali 6 meter, sudah termasuk ruang tamunya, ruang tidurnya, dapurnya,
dan seterusnya. Dan kalau dia bangun dari tidurnya, kadangkala ada bekas di sini karena bukan spring bed dia pakai. Itu hanya pelepah kurma yang boleh jadi belum dianyam. Itu gambaran Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu hanya kibas, sejarah mencatat waktu Rasulullah di Madinah, kadang pagi tanya istrinya, apa ada yang bisa dimakan? Kalau tidak ada, saya puasa. Itu gambarannya. Tapi kurban itu disebutkan tiap tahun Nabi, dan itu juga setelah Rasulullah wafat, keluarganya tetap menjaga sunnah itu. Jadi ini menjadi penting sebetulnya, dan kita bisa merencanakan sesuatu ini dengan mudah sebetulnya. Karena yang penting minimal tadi kan satu keluarga kan itu. Dan kita ambil yang paling ringan, hanya timbangan kambing atau 1/7 dari sapi gitu ya. Kira-kira begitu Pak Jambolo. Baik, mudah-mudahan cukup jelas, dan kita ke pertanyaan dari Ibu Ati, ini Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas. Cara menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah beragamnya pandangan atau pendapat dalam beragama, Prof. Silakan. Iya, keragaman itu ada karena perbedaan keyakinan. Ada keragaman, satu keyakinan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tapi beda cara pandang, namanya mazhab. Cara pandang. Jadi mazhab itu kan tempat pergi, cara berpikirnya untuk sesuatu. Nah, kalau kita beda keyakinan, pertama, kita jangan memaksakan keyakinan kepada orang yang sudah punya keyakinan. Itu kan lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Itu tidak ada. Tetapi ada ayat menyebutkan qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawah. La na'budu illallah wa la nusyrik syai'a, dan seterusnya. Dan di akhir itu disebutkan kalau mereka berpaling tidak mau ikut apa? Wa qulu ishhadu bi anna muslimun. Kalau kita sudah mengajak untuk menyembah Tuhan yang satu tetapi dia tetap berpegang pada kepercayaannya, jangan kita yang larut. Tunjukkan bahwa saya seorang muslim, itu ya. Ya kira-kira begitu. Tidak apa-apa kita masuk di mana rumah ibadah orang lain pun tidak apa-apa. Yang penting identitas keislaman kita jangan hilang. Itu yang jadi masalah kalau kita larut di sana, identitas keislaman kita hilang. Tidak apa-apa. Jadi itu silahkan berinteraksi, tetapi tunjukkan fashhadu bi anna muslimun. Persaksikan kepada mereka bahwa saya seorang muslim. Itu ya. Jadi tidak boleh ada pesan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berbeda satu agama tapi beda paham? Beda paham. Nah, ada namanya wilayah usuliyah. Ada wilayah furu'iyah. Kalau pada wilayah usuliyah dan ketika itu dilanggar, artinya masuk pada wilayah sesat ya. Ketika itu dilanggar masuk pada wilayah sesat. Misalnya rukun iman dia tidak mengakui salah satu dari rukun iman, itu kan namanya sudah persoalan usuliyah yang dia tidak sepakat gitu ya. Maka itu harus diluruskan. Kenapa harus diluruskan? Karena dia menggunakan nama Allah kan. Maka perintah Allah luruskan dia. Luruskan dia. Tetapi kalau hanya berbeda pandangan, mazhab, sesuatu yang boleh, itu bisa menjadi pilihan. Bisa menjadi pilihan pada waktu yang sama, bisa menjadi pilihan karena waktu, kondisi yang berbeda. Misalnya begini, orang membaca aula mastumun nisa, itu sebagai salah satu dipahami bisa membatalkan wudu. Pandangan ulama, mazhabnya beda. Ada yang mengartikan yang dimaksud dengan menyentuh perempuan itu ya adalah jima. Jadi nanti jima baru kemudian batal wudunya. Seperti kalau tidak salah Bu Hanifah. Imam Malik tidak. Sentuhan yang kemudian menyertakan birahi. Sentuh lalu kemudian bergejolak. Baru membatalkan.
Tapi Imam Syafi'i kan yang penting bersentuhan. Mau ada gejolak, tidak ada gejolak, pokoknya bersentuhan batal. Tapi kalau kita tawaf, itu kan salah satu syaratnya adalah harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Kira-kira mazhab Syafi'i kalau tawaf, dia pergi berwudu kalau bersentuhan? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi pandangan itu tidak akan bertahan gitu ya, pada kondisi tertentu. Hanya dia bisa mempertahankan pada kondisi tertentu. Disinilah sebetulnya pentingnya kita juga memang memahami keragaman yang ada ini, supaya ketika kita lihat orang berbeda dengan kita, itu mudah untuk kita memahami, oh dia kira-kira pahamnya seperti ini. Tidak usah kita caci maki, apalagi bilang ini ada agama baru lagi, dan macam-macam itu. Kalau kita penasaran, ajak dia untuk berdialog, berdiskusi. Nah memang ini satu problem, karena ada orang suka mencelah, tapi tidak mau diajak berdiskusi. Padahal dalam berdakwah ini kan metodenya disebutkan oleh Allah kan ada 3 Bu ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bisa berdakwah itu hanya dengan, sebetulnya hikmah itu bisa dengan kata-kata yang lembut, yang baik, bisa dengan gestur, bisa dengan keteladanan, itu sudah cukup itu. Ada orang baru bisa paham ketika dia dijelaskan satu persatu, diajari dia. Tentu dengan metode yang baik. Tetapi kalau debat, itu harus dengan etika yang terbaik. Ya jadilhum billati hiya ahsan. Sayangnya kita kadangkala kalau beda paham, berdebat malah tidak menunjukkan sikap yang terbaik. Ada yang angkat kursi, ada yang macam-macam. Jadi ini yang kita tidak ikuti, akhirnya kan susah. Nah sekarang momentumnya di bulan Zulqa'dah ini adalah kulindau, kira-kira betul ya. Tetapi mempersiapkan diri. Kita mau mempersiapkan diri melakukan muhasabah dan i'tiraf. Setelah itu mari kita memperkuat konsolidasi keumatan kita, apalagi berbasis masjid. Insya Allah Islam akan menjadi agama ya'lu wala yu'la alaih. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Melan. Baik, Prof, ini sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Ya, mohon maaf untuk Bapak. Oke, Prof, di penghujung kebersamaan kita mungkin ada sedikit kesimpulan dan tentunya mengakhiri kebersamaan kita dalam Titian Ilahi di episode yang ke-1029 ini dengan pembacaan doa. Silakan, Prof. Ya, sebelum kita sama-sama baca doa, saya ingin menegaskan kembali bahwa mari kita menjaga hubungan kita semua sehingga kita umat Islam dapat menunjukkan saling menyayangi, saling menghargai, saling menasehati, sehingga terwujud sebuah kehidupan yang penuh kerahmatan. Kondisi ini sangat kita dambakan bersama, karena kita tidak hanya dituntut untuk hidup dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesama umat Islam, tetapi kita dituntut untuk hidup saling menyayangi antar sesama makhluk Tuhan. Dalam satu syariatnya itu akan diperkuat melalui ibadah kurban. Karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang cukup kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kita, termasuk ibadah kurban. Kalaupun tahun ini kita belum mampu, maka paling tidak hikmah dari ibadah ini itu kita bisa wujudkan secara bersama-sama dalam pelaksanaan ibadah kurban nantinya. Tentu sebagai manusia biasa kita tidak luput dari kesalahan dan kealfaan, sehingga kita kadang berdosa, minimal kita keliru, dan karena itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan, kekeliruan kita Allah berikan hidayah,
petunjuk tentang yang baik, benar dan bagus, dan memberikan taufiknya, yakni kemampuan dan kemudahan untuk bisa mewujudkan, melaksanakan apa yang kita yakini baik, benar dan bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya kadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, demikian titian ilahi di episode yang ke-1029 hari ini, Jumat 20 Zulqa'dah 1444 Hijriah 9 Juni 2023, yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas di Kompleks Gria Fajar Mas, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Teduh Bersinar maksud kami. Dan nantikan kembali titian ilahi pada edisi selanjutnya yang tentunya akan mengunjungi masjid-masjid yang lainnya dalam koordinasi dari kolaborasi Masjid Pemberdaya di Sulawesi Selatan. Saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih, kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.